Saya Hikam. Saya Iksan. Dan kami di sini ingin mengamati bagaimana anak usia dini menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari lewat kacamata psikolinguistik. Dan inilah Fatih, subjek penelitian kami. Lewat ujaran-ujarannya, kita bisa mengintip cara kerja pikiran anak usia dini. Fatih dapat lekor. Bukan rekor. Fatih dapat lekor. Kesalahan Patih menyebut lekor untuk rekor adalah bentuk inisial konsonan substitution, proses umum dalam perkembangan fonologi anak. Dan saat ia memperbaiki diri setelah dikonfirmasi oleh orang lain, kita menyaksikan apa yang oleh Jean Berko identifikasi dalam work test. Anak tidak hanya menyimpan kata, mereka menyusun sistem, mereka mempelajari aturan bahasa secara produktif dan kreatif. Bahkan saat belum sepenuhnya mahir. This is a lun. Now there's another one. There are two of them. To illustrate that what the child has learned is a grammar and not a huge memory bank of phrases, Jean Gleason invented a test called the WUG test. This test shows how children can apply the rules of their language even to nonsense words that they could never have heard before. Now there's another one. There are two of them. There are two Bagus. Right. Oh, look at this funny one. This is a man who knows how to bod. He's bodding. He did the same thing yesterday. What did he do yesterday? Yesterday he bodded, right. This is a gutch. Now there's another one. There are two of them. There are two Gotchas. Right. This is a Bic who owns a hat. Whose hat is it? It is the Bix. Now there are two Bics. They both own hats. Whose hats are they? They are the Bix. Right. Fatih pas ketemu Fatih malu tuh. Terus pas lama-lama Fatih mainan Hot Wheels. Terus sudah nggak malu lagi sama Sherry. Terus ada abangnya. Fatih bilang abang aja. Terus Fatih main tuh lama. Terus Fatih tiba-tiba berantem sama Sherry. Kok berantem? Abisnya Sherry-nya nyambelin. Kenapa yang bikin Patih sebel apa? Sherry-nya marah duluan, Fatih ikutin sebel. Terus gimana, bayan nggak? Kayaknya lama. Cerita Patih mungkin terdengar acak. Tapi, jika kita perhatikan, ia membangun urutan. Dari rasa malu, bermain, bertengkar, lalu baikan. Ia tak sekedar menyebut peristiwa, ia menyusun runtutan kejadian. Peterson dan McBay menyebut ini sebagai tahap awal perkembangan naratif, di mana anak mulai menggunakan temporal caning, mengurutkan cerita berdasarkan waktu. Anak seperti Patih sedang belajar bahwa bahasa bukan hanya tentang menyebut apa, tapi menyusun kapan dan kenapa. Ia belum membuat struktur kasual yang kompleks, tapi alurnya sudah hidup. Gak mau itu cerita? Iya, soalnya panjang. Coba ceritain aja, gak apa-apa. Panjang banget. Aku dengerin. Udah deh. Iya. Ketika diminta menceritakan pengalamannya, Fatih menjawab nggak mau, soalnya panjang. Ini bukan sekedar penolakan, ini adalah bentuk kesadaran pragmatik bahwa bercerita itu ada konteksnya, ada durasinya, dan ada konsekuensinya. Dalam kalimat tersebut, kita bisa melihat Fatih sedang mempertimbangkan sesuatu yang belum tentu dipikirkan oleh anak-anak yang lebih muda. Apakah aku ingin bercerita sekarang? Apakah aku mampu menyampaikan cerita sepanjang itu? Apakah ini saat yang tepat? Jean Berko mengajarkan kita tentang pola, tapi
Priscilla Bates mengingatkan, bahasa adalah alat sosial. Anak tidak hanya belajar apa yang dikatakan, tapi juga kapan dan bagaimana mengatakannya. Mari kita lihat secara visual. Di atas, kita lihat kesadaran pragmatik sebagai puncak dari interaksi 3 unsur. Yang pertama, di sebelah kiri, kemampuan linguistik. Fatih tahu bagaimana menyusun kalimat penyebab. Soalnya panjang. Dan di kanan, konteks sosial. Ia tahu ia sedang berbicara dengan peneliti dan ada ekspektasi bahwa ia harus bercerita. Dan di tengah, muncul sebuah strategi sosial linguistik. Ia memilih untuk menolak dengan alasan yang logis. Ini bukan sekedar anak berbicara. Ini anak menegosiasikan ruang komunikasi. Dalam satu kalimat pendek tersebut, Fatih menunjukkan bahwa ia tidak hanya punya bahasa, tapi menggunakan bahasa dengan sadar. Baik, sepertinya kita sudah sampai di akhir pembahasan. Di sepanjang video, kita sudah berbicara soal fonologi yang masih berkembang, kesadaran pragmatik yang muncul spontan, struktur naratif yang masih dibangun secara perlahan, dan bagaimana interaksi sosial ikut nimbrung. Semua itu hanya dari satu anak yang bilang lekor untuk mengatakan rekor, yang menolak untuk bercerita karena kepanjangan, dan yang sebetulnya secara tidak sadar sedang membentuk bahasanya sendiri. Anak-anak sebetulnya tidak sekedar berbicara, mereka sedang membangun sistem, dan dalam proses tersebut mereka juga membangun dirinya. Sebetulnya masih banyak yang perlu dianalisis karena datanya masih banyak. Pengen diterusin videonya tapi deadline berkata lain ya. Jadi terima kasih semuanya yang udah menyempatkan ngeklik video ini atau yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih dan semoga kami mendapatkan nilai yang cukup layak. Gitu misalkan. Dan semoga malam ini kita mendapatkan tidur yang cukup layak. Terima kasih semuanya.